Kapasitas Transjakarta itu 40 orang duduk. Kalau dipaksain ada yang berdiri itu bisa 60 orang. Kalau MRT kapasitas duduknya itu bisa 500 sampai 600 orang. Kalau MRT ini kalau dibikin full sarden kayak KRL Bekasi jam pulang kerja itu bisa lah muat 1.500-an orang. Lebih bahkan. Sementara mobil pribadi itu maksimal 5 orang rata-rata nih ya, yang seaternya cuma 2 seater. Tapi sebenarnya pada kenyataannya kalau kita lihat jam pulang kerja pun yang macetnya gila-gilaan itu di Jakarta, mobil itu diisi satu mobil satu orang. Kebanyakan begitu. Menjadi penyebabnya, rekayasa lalu lintas masih saja belum menampik fakta bahwa Jakarta belum bebas dari kepadatan lalu lintas. Maka itu dulu pernah dibikin kebijakan 3-in-1 di Jakarta. Supaya apa? Supaya orang yang tadinya berangkat kantor satu komplek nih, seorang semobil, diharapkan berubah menjadi yang sekomplek nih, berangkatnya 3 orang barengan satu mobil. Tapi kan gagal. Karena ya tetap aja orang tetap berangkat satu orang satu mobil. Cuman ya pakai joki biar nggak kena tilang. Kebijakan 3-in-1 di Jakarta super duper gagal total. Jadi kita memang temukan kalau tanpa 3-in-1 memang jumlah kendaraan akan bertambah. Jadi kalau kamu mau kayak gimana pun pengawasan 3-in-1 juga susah. Yang pasti lebih baik dihapus supaya efek sosialnya kita hilangkan. Dan sebenarnya kalau pengen ngilangin macet itu solusinya nggak bisa bikin kebijakan 3-in-1, nggak bisa bikin ganjil genap. Solusinya cuma satu, public transport. Karena tadi penggambarannya tadi tuh, 1 TJ itu bisa muat 40 orang dengan nyaman. Bahkan 60 orang kalau dibikin desek-desekan. Satu mobil cuma 1 orang. Rata-rata begitu. Ya mentok-mentok 2 deh. Padahal TJ itu gedenya itu cuma segede 2 mobil. Bahkan nggak nyampe 2 mobil ya, 1,5 mobil lah. Jadi kapasitinya daya tampungnya sebegitu jauhnya. Dengan besar yang hanya 1,5 kali lipat, dia bisa nampung 60 orang dibanding mobil yang cuma nampung 1 orang rata-rata. Kalau mau dianggap mobilnya isi 2 orang, berarti kan 1 BRT daya tampungnya dengan nyaman setara dengan 20 mobil. Gelo kan? Sejauh itu, lagi-lagi indikator negara maju itu bukan saat dimana orang-orang yang nggak punya duit bisa beli mobil. Bukan. Kehadiran LCGC itu bukan pertanda kita negara maju. Bukan pertanda kita sekarang jadi bangsa kaya. Bukan. Negara kaya itu indikatornya saat orang kaya kemana-mana nggak bawa mobil. Bukan pakai supir, tapi naik angkutan umum. Supirnya bukan supir pribadi, tapi supir TJ, supir MRT, pakai masinis. Nah itu baru indikator negara maju. Kayak di Jepang, di Cina itu public transportnya udah kayak jaring laba-laba. Di Tokyo tuh ya, lu mau kemana pun nyasar pun nggak apa-apa, karena ujung-ujungnya bakal ke situ juga. Segitu kayak jaring laba-labanya. Di Cina pun begitu. Dulu di Cina tahun 2008 itu dikatakan polusinya pas Olimpiade luar biasa, karena semua orang kan bawa mobil tuh di Cina tuh. 2008 Cina belum maju kayak sekarang. 2016 gue pernah ke Cina, ke Beijing, masih polusi. Gue beli semangka di jalan masih banyak abunya abu polusi. Nah sekarang kalau kita ke Cina polusinya udah nggak kayak gitu, udah berubah polusinya. Kenapa ya? Karena public transport yang makin hari ke hari makin bagus. Mau polusi mau macet, solusi cuma satu, public transport. Bukan nambahin flyover kayak di Amerika. Di Amerika kalau macet, solusinya apa ya? Nambahin flyover. Nggak ada gunanya, nggak bakal berguna. Tetap bakal macet juga. Nambah flyover itu merupakan sebuah ide buruk. Kenapa? Karena flyover itu ujung-ujungnya bakal turun ke jalanan di bawah juga. Jadi pasti bakal bottleneck. Anggap nih ya, ada jalan di Antasari, ada flyovernya kan. Meskipun atas bawah kalau dijumlahin ada 4 ruas, di bawah 2 ruas, di atas 2 ruas, tapi ujung-ujungnya begitu turun, kan bakal jadi 2 ruas lagi. Nah itu bakal bottleneck. Untuk kenapa flyover itu bukan solusi. Kecuali flyovernya dibikin turunnya di depan rumah lu. Nah itu baru bakal jadi solusi. Dan lagi juga flyover itu daya tampung nggak besar. Contoh kita ambil Pengandaian nih. Di flyover Antasari itu panjangnya 5 km. Satu arah 2 ruas. 5 km itu 5.000 meter. 5.000 meter itu setara dengan, ya anggaplah kurang lebih kalau dijajarin nih ya, 1.000 mobil. Anggaplah satu mobil panjangnya 5 meter. 5 km berarti kan 1.000 mobil. Kalau 2 ruas berarti kan 2.000 mobil. 2.000 mobil itu hanya bisa menampung rata-rata satu mobil 2 orang. Kenyataannya begitu. Bahkan lebih kurang lagi. Banyak yang semobil seorang tadi kan gue bilang. Jadi 5 km panjang flyover Antasari atau flyover Casablanca itu kalau kondisi macet lagi ngelok, lagi ngunci, cuma bisa nampung 2.000 mobil alias 4.000 orang. Sementara kalau seandainya itu flyover Antasari kita dulunya bikin LRT itu 120 meter, 6 gerbong, satu gerbong 20 meter. 120 meter LRT itu bisa nampung 1.000-an orang, 1.100, 1.200. Kalau MRT 120 meter lebih banyak lagi. Kalau MRT itu kan lebih besar ya. Kalau MRT malah bisa nampung 1.500 orang hanya dengan panjang 100 meteran doang.
doang. Jadi nggak bisa dibandingin tuh, nggak bisa apple to apple ngomongin flyover sama ngomongin public transport. Meskipun bikin flyover lebih murah, tapi jumlahnya itu kecil banget daya tampungnya. Bikin flyover Antasari 5 km flyover Antasari itu 800 miliar tahun 2013. Nah sementara bikin MRT Lebak Bulus ke HI itu 16 kilo 16 T. Jadi kalau ngomongin hitungan per kilometernya, MRT itu 1 T 1 kilometer. Nah kalau si flyover Antasari kita buletin lah biar gampang karena kena inflasi beda tahun kan. Kalau MRT kan 2018, ini kan flyover 2013. Anggaplah kena inflasi 1 T buat bangun flyover Antasari biar gampang aja ngitungnya. Berarti 1 km flyover itu harganya 200 miliar. Sementara 1 km MRT 1 T. Berarti kan sebenarnya harga MRT itu cuma 5 kali lipatnya flyover doang. Tetapi daya tampungnya berapa tuh? 4.000 5 km dibandingin dengan 100 meter bisa nampung 2.000 orang. Jauh banget. Gua sampai bingung mau ngitung berapa kali lipatnya, terlalu jauh. Harganya cuma lebih mahal 5-6 kali lipat buat bangun, tapi daya tampungnya lebih gila, lebih sinting, lebih hebat. Jadi kita nggak bisa bandingin flyover sama MRT, terlalu jauh. Kalau pemerintah itu ngatasin macet dengan cara nambahin jalan, itu adalah cara yang populis. Karena semua orang ya bakal seneng kalau jalannya ditambahin kan. Kalau ada pembangunan flyover pasti orang seneng. Pasti bakal bilang ini wali kota top, ini gubernur mantap. Padahal masalah. Awal-awalnya aja akan kelihatan lebih nggak macet, tapi perlahan-lahan bakal macet lagi. Karena dengan nambahin jalan, lu itu bakal bikin orang mau bawa mobil. Begitu tahu ada flyover baru, orang yang tadinya nggak bawa mobil jadi bawa mobil. Karena mikirnya tuh pasti sekarang nggak bakal macet nih, ada flyover baru. Ya paling tahan 3 bulan pertama doang tuh bikin gak macetnya. Setelah itu macet lagi. Kayak di Antasari, kalau arah Cilandak pulang kerja tuh di atas lebih macet dibanding di bawah. Itu fakta yang gak bisa dibantah. Makanya kalau gue lagi bawa mobil jam pulang kerja dari arah Jakpus mau ke Jaksel, gue pasti akan pilih jalan bawah. Gak bakal mau gue lewat flyover Antasari karena pasti lebih macet, lebih gila pasti. Karena ya tadi semua orang mikirnya di atas bakal lebih gak macet. Itulah pola pikir yang bakal terjadi kalau kita nambahin jalan terus. Orang akan selalu mikir, oh lewat situ gak bakal macet, bawa mobil ah. Makanya kalau bisa diganti itu seandainya bisa diganti, itu flyover mendingan tuh dulunya tuh dengan modal yang lebih banyak sedikit di awal, lebih mahal 5 kali lipat aja, mendingan lu bikin LRT atau MRT tambahan lah. Dari arah Blok M mencar tuh ke Antasari, nyampe ke Desari, nyampe ke Simatupang, kemana kek, mendingan begitu. Ini long term bakal lebih berguna meskipun awal lebih mahal. Kita harus bikin di Jakarta itu biar nggak macet ya. Bikin transportasi umum ya kayak jaring laba-laba, bisa kemana-mana gitu loh, nggak cuman segaris doang. Sekarang kan masih bolong. Gimana cara orang dari Lebak Bulus mau ke Depok, nggak ada keretanya, mesti muter-muter naik MRT dulu, terus nyambung LRT, baru nyambung KRL, kejauhan. Begitupun dengan orang yang mau dari Depok mau ke BSD, terlalu jauh muternya. Nah ini buat tambahan referensi, gue ada gambar dari Google nih, ada studinya ini based on study daya tampung moda transportasi per jamnya. Jadi tiap moda transportasi per jam itu daya tampungnya bisa dihitung tuh. Ini ada studinya nih, ini buat gambaran aja. Moda transportasi kayak mobil sama MRT itu jauh banget daya tampungnya. Jadi kalau mau macet, lagi-lagi jawabannya cuma satu. Bukan flyover lo bikin 3 lapis kayak di Cina zaman dulu, bukan. Jawabannya cuma satu, public transport. Selesai.